Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati teman-teman sekalian mahasiswa Universitas Insan Cita Indonesia, pada kesempatan ini saya senang sekali bisa kembali menjumpai Anda pada mata kuliah Introduction to Logic B pada pertemuan ke-6. Sebagaimana saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, di pertemuan ini saya masih akan membahas berpikir atau logika dalam pengertian yang umum, yaitu thinking skills, keterampilan berpikir. Bil khusus temanya saya membuat menjadi lebih mengkerucut menjadi bagaimana kita bisa memiliki teknik-teknik untuk meraih prestasi yang gemilang di tengah keterbatasan. Izinkan saya tidak membagikan materinya di video, tapi akan men-share nanti dalam file PDF tersendiri dari apa yang saya sampaikan ini. Pada tahun 2002 saya menerjemahkan buku berjudul Maharatut Ta'allum wa Tafkir, Taftahu Afaq At-Tafawuq wa Tamayuz wal Ibda. Secara harfiah ini bisa diterjemahkan keterampilan belajar dan berpikir dapat membuka cakrawala kegemilangan, keistimewaan, dan kreativitas, karya Fatimah Muhammad. Buku ini diterbitkan oleh Khalifah, salah satu divisi di Pustaka Al-Kautsar dengan judul Meraih Prestasi Puncak. Selain itu, pada 2005 saya menerjemahkan buku berjudul Hadaik Zatu Bahjah, taman-taman yang mempesona, sebenarnya artinya seperti itu, lalu diterbitkan oleh Sahara Publisher dengan judul Silahkan Terpesona. Dua buku itu ditambah dengan buku Grit, The Power of Passion and Perseverance, karya Angela Duckworth yang dikutip oleh Darmawan Aji, yang akan menjadi rujukan saya pada pertemuan ini. Pertama-tama, Imam Syafi'i, panutan kita di dalam bidang fikih, menulis sebuah kumpulan puisi, yaitu Ad-Diwan, yang di dalamnya terdapat bait Akhi lan tanalal ilma illa bisittatin. Saudaraku, engkau tidak akan meraih ilmu, berhasil dalam meraih ilmu kecuali dengan memenuhi 6 syarat. Sa'umbika an tafsiliha bibayanin. Saya akan menjelaskan hal tersebut secara terperinci. Zakain wa hirsin wa ijtihadin wa bulghatin wa suhbati ustazin wa tuli zamanin. Adanya kecerdasan, kesungguh-sungguhan, cita-cita yang tinggi, biaya, kemudian ditemani oleh ustadz, oleh guru juga dalam waktu yang lama. Jadi salah satu pengertian dari bait tersebut yang namanya keterbatasan adalah tidak terpenuhinya 6 syarat tersebut. Kurang cerdas, kurang sungguh-sungguh, kurang cita-cita yang tinggi, kurang biaya. Nah, bagaimana kita bisa mengatasi hal ini? Pertama-tama Al-Qarni, Aid Al-Qarni tadi dalam buku yang sudah saya sebutkan, Silahkan Terpesona, pada halaman 42, menuturkan bahwa banyak para ulama yang hidup dalam kepapaan, kemiskinan, tidak memiliki bulghoh, tidak memiliki fulus atau biaya. Akan tetapi mereka memiliki keutamaan, bisa memenuhi, bisa mengatasi kelemahan tersebut sehingga mereka menjadi ulama yang dengannya mereka mengabdikan diri kepada agama, ilmu, dan umat manusia. Keterbatasan mereka yang utama adalah kemiskinan tadi dalam banyak manifestasinya. Abu Hurairah lebih memilih untuk menyertai Rasul daripada mencari isi perut, daripada bekerja, berdagang, bertani, sehingga diriwayatkan bahwa beliau sering jatuh pingsan saking laparnya ketika berjalan di antara mimbar dari hujroh, dari kamar Rasul ke mimbar karena lapar. Padahal jarak dari hujroh Rasul ke mimbar itu tidak terlalu jauh. Kalau Anda pernah haji atau umroh,
melihat apa yang disebut sekarang sebagai raudhah. Nah, perut lapar itu adalah keterbatasan, tapi bisa menyertai Nabi adalah prestasi. Kemudian ulama yang lain bernama Sufyan As-Tsauri merasa sangat kelaparan setelah 3 hari tidak makan. Beliau berjalan menuju ke rumah anaknya dan melewati rumah yang sedang mengadakan resepsi pernikahan. Beliau tidak tergoda untuk singgah dan terus berjalan ke rumah anaknya. Padahal kalau singgah ya pada zaman sekarang ini Anda bisa berpikir, biarkan saja, mungkin mempelai pria menyangka saya teman dari mempelai wanita dan mempelai wanita menyangka sebaliknya sehingga tidak akan ketahuan. Hampir saja. Tapi Sufyan Ats-Tsauri tidak melakukan hal tersebut. Dia berjalan ke rumah anaknya dan di rumah anaknya dia hanya bisa mendapatkan sekendi air. Dan beliau pun berkata, "Wahai anakku, garam dan adonan gandum sudah mencukupimu dari makanan di balik pintu yang terkunci yang disembunyikan oleh orang-orang itu." Dia miskin, anaknya juga miskin, dan beliau menyemangati anaknya dengan mengatakan seperti tadi, biarkanlah kita makan seperti ini karena orang-orang kaya itu tidak mau membagikan apa yang mereka miliki. Jadi perut lapar adalah keterbatasan, tapi tidak meminta kepada orang yang pelit adalah juga sudah merupakan sebuah prestasi. Ada cerita ulama yang lain, yaitu Al-Khalil bin Ahmad. Beliau adalah pencipta ilmu arud. Ilmu arud adalah ilmu cara mengerti cengkok-cengkok dalam puisi-puisi Arab. Selain itu, Al-Khalil bin Ahmad ini punya kontribusi besar dalam memberikan syakal kepada tulisan Al-Quran. Dan beliau juga guru dari Sibawayh, seorang ahli nahwu. Di Basroh, tempat tinggal beliau sering tidak memiliki uang sepeser pun. Padahal banyak muridnya yang meraih banyak harta berkat mendapatkan ilmu darinya. Beliau berkata, "Aku mengunci pintu rumahku sehingga kegelisahanku tidak keluar darinya." Ya, tidak punya uang tentu saja sangat menggelisahkan, tapi sebagai ulama besar, beliau menahan itu supaya kegelisahannya terkunci di dalam rumahnya dan nggak ketahuan sama orang lain, bahkan oleh murid-muridnya sekalipun. Jadi tidak berharta memang merupakan keterbatasan, tapi tidak menceritakan kegelisahan kita akibat kurang uang kepada orang lain itu adalah sebuah prestasi. Al-Khalil memiliki upah yang belum dibayar oleh seseorang, punya proyek entah apa, mungkin menerjemahkan atau apa, dan orang itu tidak segera membayar, tapi malah menyuruh orang lain untuk memanggil Al-Khalil agar mengambil sendiri upahnya. Al-Khalil, kalau kamu mau upahmu sini, silahkan datang ke rumah bos, gitu ya. Si pesuruh itu mungkin berkata seperti itu. Al-Khalil berkata, sampaikan kepada bosmu itu tidak dibayarkan juga nggak apa-apa, gitu ya. Aku tidak butuh upah itu meskipun aku tak punya uang sama sekali. Dan pada saat benar-benar nggak dibayar, Al-Khalil berkata, Tuhan yang telah membelah mulutku sehingga menjadi terbuka seperti ini, pasti menjamin rezeki untukku. Sampai tiba saatnya dia memanggilku sehingga mulut ini menjadi rapat. Jadi silahkanlah kau tahan-tahan sedikit kebaikan milikku itu. Padahal itu tidak akan menambah hartamu. Ya, sudah dikatakan seperti itu, barulah si bos tadi mengantarkan upahnya secara berlipat ganda. Jadi saudara-saudara, teman-teman sekalian, dipersulit oleh orang lain itu memang mendatangkan keterbatasan bagi kita untuk memperoleh kesuksesan. Akan tetapi tidak merendahkan diri dan tetap menjaga kehormatan diri di hadapan orang lain adalah prestasi. Al-Qarni menuturkan pengakuan Asy-Syafi'i tentang keterbatasannya pada saat menuntut ilmu. Beliau mengatakan, aku tidak punya uang ketika aku belajar sewaktu kecil.
Aku pergi ke kantor-kantor pemerintahan meminta kertas untukku bisa menulis. Aku memunguti lempengan-lempengan tembikar dan kulit-kulit unta untuk kutulisi hadis. Lalu ku simpan di tempayan besar milik ibuku sampai penuh. Al-Qarni juga menceritakan bahwa Ibunda Imam Syafi'i menggadaikan selendangnya seharga 16 dinar sebagai bekal Imam Syafi'i bisa pergi ke Yaman. Jadi pada saat Imam Syafi'i sudah selesai belajar kepada Imam Malik di Madinah, karena Imam Malik wafat, maka Imam Syafi'i diundang oleh gubernur Yaman untuk menjadi pejabat di Yaman. Nah, dalam kondisi seperti itu, ternyata Imam Syafi'i belum memiliki uang. Ya. Beliau sudah selesai belajar kepada Imam Malik. Nah, jadi miskin adalah keterbatasan. Tapi sekedar menjadi penuntut ilmu adalah prestasi. Ya, memang Imam Syafi'i menjadi pejabat di Yaman itu, akan tetapi di sana beliau tetap belajar fikih-fikih Yaman. Jadi setelah sebelumnya menguasai fikih Madinah karena belajar kepada Imam Malik, dan sebelumnya belajar fikih Mekah tempat beliau melalui masa kecilnya, beliau selanjutnya belajar fikih Yaman. Lalu setelah itu beliau belajar lagi fikih Irak, wabil khusus fikih Kufah dan Baghdad dari murid Imam Abu Hanifah, yaitu Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani. Kisah lain dalam hal ini tentang ulama yang memiliki keterbatasan karena kemiskinan adalah Syarif bin Abdullah An-Nakhai. Beliau bekerja sebagai pemeras susu. Dengan upahnya, beliau membeli buku tulis, pena, dan tinta. Kemudian Imam Malik bin Anas sendiri pernah runtuh atap rumahnya. Padahal kitab beliau Al-Muwatta itu diminta oleh penguasa dari dinasti Abbasiyah untuk bisa dijadikan buku pedoman dalam pengadilan Daulah Abbasiyah. Kalau beliau menerima, pasti beliau akan memiliki kondisi ekonomi yang baik. Tapi pertimbangan beliau mungkin diantaranya supaya ijtihad yang baru dirintis itu bisa tetap tumbuh subur, maka jangan dibatasi putusan-putusan pengadilan itu dengan merujuk ke bukunya saja. Maka beliau menolak, dan dengan penolakannya ini beliau tetap hidup dalam kemiskinan. Kemudian Abu Yusuf Al-Qadi, murid Abu Hanifah yang lain selain yang menjadi guru Imam Syafi'i tadi, itu juga penuh dengan kemiskinan ketika belajar kepada Abu Hanifah. Sehingga ayah dari Abu Yusuf ini pernah memanggil Abu Yusuf supaya berhenti saja belajar dan membantu bekerja. Dan itu mendorong Abu Hanifah untuk memberikan beasiswa kepada Abu Yusuf supaya Abu Yusuf bisa konsentrasi belajar. Pada akhirnya Abu Yusuf ini menjadi mufti negara, menjadi hakim agung, jadi mahkamah agung, hakim di mahkamah agung, atau Qadil Qudot pada waktu itu istilahnya, pada masa Ar-Rasyid dari dinasti Abbasiyah. Jadi saudara-saudara sekalian, ada banyak masalah, banyak keterbatasan yang mungkin mengganggu kita, akan tetapi pola pikir yang tepat, sikap mental yang tepat itu bisa membawa kita mengatasi hal tersebut dan mengantarkan kita kepada prestasi puncak. Rumus sukses menurut Darmawan Aji yang mengutip Angela Duckworth adalah bahwa kerja keras itu berperan 2 kali lebih besar daripada bakat. Para maestro di berbagai bidang adalah orang-orang yang berlatih keras pada bidangnya 1000 jam lebih banyak daripada orang lain. Misalnya Cristiano Ronaldo atau Muhammad Salah sekarang dari Manchester United dan Liverpool sebagai
dua pemain ya, di antara banyak pemain yang paling gemilang di sepak bola zaman sekarang. Bukan karena bakat mereka saja mereka menjadi pemain hebat seperti itu, tapi berita-berita sepak bola mengabarkan kepada kita bagaimana mereka sangat berdisiplin menjaga pola hidup, pola tidur, pola makan, kemudian juga menambah porsi latihannya. Mereka datang paling pagi ke tempat-tempat latihan di MU dan Liverpool untuk berlatih di gym misalnya sebelum mengikuti porsi latihan bersama pemain-pemain yang lain. Nah, lebih lanjut, jadi agar kita bisa sukses di suatu bidang, maka kita perlu berlatih lebih banyak di bidang itu daripada orang lain sampai kita menjadi ahli, lalu punya karya, bisa menyusun portofolio, mengembangkan jaringan, serta upaya-upaya yang lain. Lebih jauh, Darmawan Aji dengan merangkum kunci sukses yang ditulis Duckworth dalam buku Grit, The Power of Passion and Perseverance itu mengatakan bahwa grit adalah ketekunan dan gairah. Gairah untuk menuntaskan tujuan jangka panjang kita, punya nafas panjang. Grit ini dapat dikembangkan dengan mengenali unsur-unsurnya. Yang pertama adalah minat yang menggairahkan. Apa sesuatu yang membuat Anda rela menderita untuk mendapatkannya? Sebagai latihan, silakan tuliskan 10 aktivitas yang biasa Anda lakukan. Lalu beri skor. 1 untuk gairahnya paling rendah dan 10 untuk yang gairahnya paling tinggi. Maka Anda bisa melihat kemungkinan besar Anda bisa memperoleh prestasi puncak, kegemilangan, dan sesuatu yang istimewa pada aktivitas yang Anda berikan skor 10. Kemudian belajarlah dari kegagalan. Gagal itu normal, bahkan diperlukan. Kegagalan yang bermakna dan memberikan nasihat untuk sukses itu lebih baik daripada kesuksesan yang melenakan dan membuat Anda diam. Kisah-kisah perusahaan-perusahaan besar yang selanjutnya bangkrut karena mereka merasa puas dengan keberhasilannya pada waktu itu, kemudian tidak beradaptasi dengan perkembangan zaman dan teknologi, itu sudah banyak bisa kita baca. Seperti Yahoo misalnya, yang sekarang sudah sangat jarang dipergunakan oleh orang. Kemudian seperti Nokia juga, itu adalah perusahaan-perusahaan besar yang selanjutnya ya bisa termasuk dalam memperoleh kesuksesan yang melenakan. Kemudian Anda harus memiliki makna tentang pekerjaan yang Anda lakukan. Jadi nggak sekedar pekerjaan itu sebagai rutinitas, menghasilkan gaji, honor, bonus. Tapi semakin luas dampak positif atau manfaat dari aktivitas dan pekerjaan yang Anda lakukan, yang bisa dirasakan oleh orang lain, maka performance Anda dalam melakukannya juga bisa semakin meningkat. Kemudian teruslah berubah dan bertumbuh. Sebanyak apapun Anda gagal, jika Anda mau, maka Anda dapat bangkit lagi untuk mengejar tujuan Anda. Baik, saudara-saudara, teman-temanku yang saya hormati, tips untuk meraih prestasi tadi adalah teruslah berusaha. Teruslah selesaikan tugas yang hadir ke hadapan Anda. Baik tugas itu hadir karena ya Anda undang sendiri atau karena ditetapkan oleh orang lain. Teruslah berkarya.
Orang tidak tahu karya yang mana yang akan menjadi kunci kesuksesannya. Nanti kalau sudah sukses, karya-karya yang lain misalnya yang Anda produksi sebelum karya yang menjadi kunci kesuksesan Anda itu akan terangkat juga. Jika hidup sekedar hidup, maka kera juga hidup. Jika kerja sekedar kerja, kerbau di sawah juga bekerja. Ya. Kemudian, bila sudah sampai kepada kesuksesan, maka karya-karya kita yang lain yang lebih dulu itu akan ikut terangkat. Bahkan sebagian orang keberhasilannya itu bisa dia temukan atau dia peroleh setelah dia meninggal dunia. Nah, dan sebagian orang lagi keberhasilan atau kegagalannya itu terus diperdebatkan di dunia sampai akhirnya nanti Allah Subhanahu wa taala yang akan menetapkan apakah dia orang yang berhasil atau gagal. Kemudian yang kedua adalah jangan merasa Anda yang paling sengsara. Karena sebenarnya ada banyak orang lain yang lebih susah hidupnya daripada Anda. Saat Anda punya kecepatan seperti orang yang naik motor, akan ada orang yang kecepatannya seperti bersepeda. Dan saat kecepatan Anda seperti orang yang bersepeda, ada orang lain yang hanya bisa berjalan kaki. Saat kecepatan Anda menurut Anda lambat sekali, ini hanya jalan kaki, ada orang lain yang tidak sehat kakinya sehingga tidak mampu berjalan. Jadi bukan berarti tidak punya ambisi, tapi apa yang Anda miliki sekarang sebagai fasilitas, faktor-faktor pendukung, manfaatkan itu semua, jangan itu menjadi penghambat gitu. Melihat orang lain yang lebih kencang jalannya daripada Anda, itu baik pada porsinya. Tapi pada saat dia sudah menjadi faktor penghambat, maka Anda harus berpikir bahwa Anda bukan orang yang paling susah, yang paling sengsara di dunia ini. Kemudian jangan pernah berhenti karena merasa puas dengan pencapaian atau prestasi tertentu. Ya, saya teringat ini, apakah ini pelajaran logika ya? Sudah saya katakan bahwa ini adalah temanya lebih umum memang daripada mata kuliah kita, logika. Tapi lebih kepada mindset, pola pikir yang sebenarnya sudah sangat banyak bukunya yang bisa Anda cari. Dan apa yang saya sampaikan sebelumnya juga beberapa saat lagi, ini hanyalah salah satu resep-resep yang bisa Anda terapkan. Baik, poin yang ketiga, jangan pernah berhenti karena merasa puas dengan pencapaian atau prestasi tertentu. Selalu ada anak tangga yang lebih tinggi untuk pencapaian di bidang itu. Ada baiknya bila Anda memiliki pesaing atau bahkan musuh untuk Anda kalahkan di setiap saat. Bila sudah mengalahkan satu musuh, cari musuh yang lebih kuat lagi. Dalam sepak bola misalnya, untuk menjadi pilihan dalam 11 pemain inti, akan ada pemain-pemain dalam satu tim yang harus Anda kalahkan. Setelah Anda menjadi pemain inti, akan ada striker-striker, back-back, gelandang-gelandang, kiper lain dari klub lain yang juga pencapaiannya misalnya harus Anda kalahkan. Lalu ada misalnya Ballon d'Or, bola emas sebagai penghargaan bagi pemain terbaik. Setelah meraih itu pun masih ada prestasi. Messi dan Ronaldo bisa memperoleh Ballon d'Or selama beberapa kali. Rekor itu harus atau bisa dipecahkan. Kemudian yang keempat, ekspresikan diri Anda. Orang lain mungkin akan salah memahami diri Anda pada saat Anda mengekspresikan diri di hadapannya dan baru paham setelah berpisah atau setelah beberapa waktu. Memang pahit menerima kesalahpahaman itu, apalagi bila disertai kerugian. Tapi itu lebih baik daripada menjadi orang lain.
Bila kelak Anda sadar bahwa ternyata ekspresi Anda itu salah, maka Anda bisa mengakuinya dan memperbaiki diri. Orang lain akan memaafkan, dan Tuhan juga Maha Mengampuni. Yang kelima, kalau tidak salah, mintalah bantuan, pengarahan, bimbingan, dan pandangan orang lain. Sudut pandang setiap orang itu terbatas. Memakai mata orang lain untuk mendapatkan sudut pandang yang lain dari apa yang sudah kita pikirkan itu tidak akan merugikan. Pandangan orang lain boleh jadi sangat aneh, sulit dipahami, dan tidak sesuai dengan harapan kita. Kita tetap menjadi master terhadap diri kita sendiri. Mana pandangan yang akan bisa kita terima atau kita adaptasi, kita kombinasikan dengan gagasan-gagasan kita yang sudah ada. Yang keenam, tidak pernah ada kata terlambat untuk memulai. Kesadaran akan kebaikan yang baru muncul sekarang yang menyakitkan, tapi mendorong Anda kepada perbaikan diri lebih baik daripada kelalaian yang bertahan bertahun-tahun. Walaupun itu sudah membuat Anda tenang, nyaman, zona aman. Jadi demikian beberapa tips untuk meraih prestasi. Satu poin lagi, bahwa cara melihat keterbatasan bukan sebagai hambatan atau tantangan, itu bisa kita lakukan dengan beberapa teknik. Yang pertama, kita harus percaya kepada diri sendiri. Apa yang ingin Anda lakukan? Menjadi pebisnis yang berhasil dalam bisnis komputer, bisnis handphone, bisnis antar barang, apa istilahnya? Kemudian atau yang lainnya. Harus percaya diri bahwa Anda bisa berhasil di situ. Dan memiliki tujuan yang pasti, yang terukur dari segi waktu misalnya. Bisa mencapai level apa pada tahun berapa, seperti itu. Kemudian memiliki tekad yang kuat, memfokuskan kekuatan, serta bertanggung jawab dan sabar. Nah, bertanggung jawab dan sabar ini adalah sesuatu yang sangat penting berhubungan dengan cara melihat keterbatasan atau kegagalan bukan sebagai penghambat. Jadi lawannya sabar itu bisa jadi jenuh. Kemudian berkali-kali mengalami kegagalan, kemudian berdalih bahwa kita memang kurang cerdas, jadi kita nggak bisa mengatasi masalah di sini. Itu pendorong untuk tidak bersabar. Jika kita mengalami kejenuhan, maka yang perlu kita sadari bahwa orang sukses juga pernah mengalami kejenuhan. Di dalam Al-Quran, nanti Anda buka surah Al-Baqarah ayat 153, kita disuruh bersabar dan tangguh dalam menanggung beban. Kesabaran adalah pohon yang akarnya terasa pahit, tapi buahnya manis dan lezat. Kalau bukan karena kesabaran, maka piramida di Mesir, tembok agung di Cina tidak akan selesai dibangun. Memang mungkin ada faktor lain selain kesabaran di situ ya. Mungkin ada penguasa yang sedemikian determinan. Kemudian yang kedua, bahwa kita sering mengalami kegagalan. Nah, sikap dalam mengalami kegagalan itu sebenarnya yang penting. Saya pernah mengajar dan ada 2 orang mahasiswa saya yang tidak lulus. Yang pertama menganggap saya tidak adil, kemudian ya dia jadi kelihatannya nggak suka kepada saya. Kemudian yang kedua mengakui kesalahannya.
bahwa dia sudah melakukan kopas ya, bikin makalah itu. Kemudian dia mengatakan bahwa dia bermaksud mengubah diri dan meminta bantuan dari saya. Nah, karena perjanjian bahwa setelah nilai keluar tidak ada lagi perbaikan, tapi harus mengulang pada tahun berikutnya, saya berpikir bahwa mahasiswa yang kedua ini akan lebih berhasil pada saat nanti dia mengulang mata kuliah tersebut. Kemudian jangan menyalahkan orang lain. Jangan menyalahkan kondisi ketika gagal. Tenang dan kendalikan diri. Cari penyebabnya, kemudian cari solusinya. Dokter pasti pernah melihat pasiennya meninggal. Kalau dia menyalahkan dirinya sendiri, dia berhenti menjadi dokter. Akan tetapi dia terus mencari cara pengobatan dan obat yang tepat. Pesawat terbang pernah jatuh. Para insinyur mencari sebab dan solusi untuk menghindari hal itu terjadi lagi. Thomas Alva Edison kabarnya berhasil membuat lampu bohlam listrik pertama setelah gagal 999 kali. Sekarang saya tahu ada 999 cara yang tidak baik untuk membuat bohlam listrik. Itu komentar dari Edison. Dan yang terakhir, jangan menunda-nunda. Ya. Menunda-nunda membuat pekerjaan menumpuk pada saat terakhir. Saya merasakan hal ini. Ya, sebagaimana Anda ketahui, seharusnya bahwa pekerjaan ini bisa dilaksanakan minggu demi minggu, tapi sekarang beberapa video harus saya rapel. Jadi saudara-saudara sekalian, itu beberapa tips yang lebih mudah memang untuk diucapkan daripada dikerjakan. Tapi dengan menyadari ini, dengan mengingat-ingat atau memperoleh pembimbing yang tepat, insya Allah kita akan bisa terus memperbaiki diri. Jadi keberhasilan, kegemilangan menurut dari 3 rujukan yang saya pakai pada hari ini, yaitu Aji Darmawan, Darmawan Aji, mohon maaf, yang mengutip dari Angela Duckworth, juga dari buku Silahkan Terpesona Aida Al-Qarni, dan Meraih Prestasi Puncak karya Fatimah Muhammad. Itu bisa kita lihat contoh-contohnya pada ulama-ulama kita yang sudah berhasil, namanya abadi hingga zaman sekarang. Kemudian yang kedua, kita harus memiliki minat yang menggairahkan diri kita, terus belajar dari kegagalan, memberikan makna kepada pekerjaan kita, kemudian terus berusaha untuk berubah dan bertumbuh, serta juga tidak merasa yang paling sengsara, tidak pernah berhenti dengan pencapaian, dengan prestasi yang sudah ada, kemudian selalu ekspresif dan selalu mau menerima pengarahan, bimbingan dari orang lain, serta sadar tidak ada kata terlambat untuk memulai. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan ada banyak sekali tips-tips atau nasihat-nasihat yang lain dari penulis-penulis yang lain yang bisa Anda peroleh dari banyak buku atau artikel-artikel di internet serta video-video di YouTube misalnya. Untuk kali ini saya cukupkan sekian. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.